Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kita hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Curug, para wakil rektor Institut Agama Islam Negeri Curug, dan segenap panitia, dan terkhusus kepada adik-adik mahasiswa baru yang Curug tahun 2020. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan PBAK yang sengaja diselenggarakan untuk tahun 2020 ini. Semoga acara ini berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umat beliau mampu mengambil iktibar pembelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan, beliau lakukan, serta bagaimana beliau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi umat yang terbaik dan umat-umat yang lain. Adik-adik mahasiswa sekalian, perkenankan kami pada kali ini akan memberikan penjelasan terkait tentang pengenalan budaya akademik, khususnya pada lembaga penelitian pengabdian masyarakat YN Curug. Sebagaimana kita ketahui, lembaga ini merupakan unsur pelaksana akademik. Jadi dia merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian dari tugas institut. Kita mengetahui ada 3 dharma perguruan tinggi. Pertama adalah dharma pembelajaran, yang kedua adalah dharma penelitian, dan yang ketiga adalah dharma pengabdian kepada masyarakat. Dharma yang maksud adalah tentu saja bagaimana kita, insan akademik yang berada di perguruan tinggi, menjalankan 3 rutinitas ini dalam rangka mengabdi. Melaksanakan kegiatan pembelajaran artinya bagaimana Anda semua mengikuti kegiatan perkuliahan di bangku perkuliahan, melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, baik yang berada di kampus maupun di luar kampus misalkan, terkait juga dengan mencari dan menelusuri berbagai macam referensi, berdiskusi, berdialog, itu semuanya adalah kegiatan pembelajaran. Namun demikian tentu saja kegiatan pembelajaran tidak akan bermanfaat apa-apa kalau kita tidak menggunakan budaya, salah satunya juga terkait tentang penelitian. Karena penelitian merupakan salah satu cara untuk mengungkap berbagai macam persoalan. Persoalan itu disinyalir dapat mengganggu terhadap berbagai hal yang terkait tentang kehidupan kita, dan akhirnya ketika kita menemukan hal-hal yang positif dari atau masalah-masalah yang berasal dari penelitian tersebut, kita carikan solusi secara teoritik maupun secara praktis sehingga dapat kita kembangkan, kita keluar dari jalur masalah tersebut untuk perbaikan ke depan. Dan terlebih lagi tentu saja bagaimana peran serta kita dari perguruan tinggi ini tidak hanya terkait tentang peran kegiatan pembelajaran dan penelitian, tetapi juga bagaimana kita harus mampu melaksanakan, mengikhtiarkan untuk melaksanakan kegiatan mengabdi terhadap masyarakat. Artinya apa yang kita pelajari, apa yang kita dialogkan, apa yang kita diskusikan, apa yang kita teliti, semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat yang seluas-luasnya. Berkenaan dengan itu tentu saja terkait tentang kehadiran lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan 2 dharma yang harus dijalankan secara sinergi. Selain dari dharma pembelajaran dan kegiatan perkuliahan, tentu saja 2 hal ini mesti kita lakukan dan kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Lalu juga yang kedua yang penting kita pahami adalah tentu saja keberadaan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat ini punya dasar aturan perundang-undangan. Pertama tentu saja berdasarkan PMA nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja YN Curug. Di sana dijelaskan bahwa ada 1 lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang menjalankan tugas-tugas. Salah satu misi dari institut itu adalah di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Lalu juga di PMA nomor 2 tahun 2019 tentang statuta YN Curug yang mengatur tentang rumah tangganya YN Curug. Artinya tugas-tugas pokoknya akan digambarkan di sana. Lalu juga berkenaan bagaimana proses seleksi dari struktur organisasi atau mengisi struktur organisasi yang di sana. Tentu saja ini juga dilakukan dalam konteks itu. Dan itu berada pada PMA nomor 2 tahun 2019. Lalu juga terkait tentang SK Rektor tentang struktur organisasi di lingkungan LPPM YN Curug tahun 2018.
Artinya apa saja struktur organisasi yang ada di sana tentu saja berdasarkan SK dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Curug. Begitu juga SK Rektor tentang penetapan dan pengisian struktur jabatan organisasi di lingkungan Yayasan Curug tahun 2019. Artinya apa? Dasar pendirian dari LPPM ini tentu saja berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan yang berada di atasnya, dan tentu saja dalam tugas-tugas yang harus dia lakukan, dan yang keempat sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Selanjutnya adalah berkenaan dengan tugas dan fungsi. Apa sih tugas dan fungsi dari LPPM ini? Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki 4 paling tidak tugas utamanya. Pertama adalah bagaimana dia melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kegiatan penelitian baik bagi dosen, bagi mahasiswa itu wajib dilakukan, termasuk juga pengabdian kepada masyarakat karena dia menjalankan 2 dharma ini. Kedua adalah mengkoordinasikan kegiatan. Bagaimana kegiatan ini dikoordinasikan satu sama lain antara pimpinan yang di atas maupun yang berada di bawahnya. Begitu juga bagaimana lembaga ini mengatur dan mengorganisir dirinya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang penelitian ketika berkenaan dengan perpustakaan atau library riset, terkait dengan penelitian di masyarakat. Tentu saja ini perlu ada kegiatan-kegiatan koordinasi. Begitu juga ada kegiatan koordinasi dengan penelitian atau pengabdian masyarakat dengan masyarakat. Tentu saja juga dia akan berkoordinasi dengan masyarakat. Oleh sebab itu, makanya melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Lalu juga tugas kedua adalah bagaimana mengkoordinasikan berbagai kegiatan ini, termasuk juga anggarannya, termasuk juga struktur organisasi dan seterusnya. Lalu juga setelah dilaksanakan, tentu saja yang ketiga tugas utamanya adalah bagaimana memantau kegiatan tersebut. Memantau kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen, memantau kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun juga mahasiswa. Dan yang tak kalah pentingnya adalah menilai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan kebijakan rektor. Artinya apa? Tugas-tugas dari 4 hal tersebut, mulai dari melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat tentu saja berada di bawah kebijakan dari rektor. Jadi dia tidak terlepas dari kebijakan, ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh rektor. Lalu juga dalam melaksanakan tugas-tugasnya tentu saja LPPM tidak terlepas dari visi yang dia ingin kembangkan. Visinya adalah terkait dengan menjadi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang pertama adalah bermutu. Jadi harus mutu dan kualitasnya itu menjadi tumpuan utama. Jadi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat itu harus bermutu. Salah satu ciri yang bermutu tentu saja terukur. Tentu saja ada indikator-indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilannya yang kita tentukan, kita coba lakukan, kemas dengan baik sehingga bagaimana pelaksanaan penelitian baik yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa betul-betul dapat dilaksanakan secara baik. Yang kedua adalah religius. Karena kita adalah masyarakat religius. Kita adalah beragama Islam, tentu saja dasarnya adalah Islam yang religius. Bagaimana kita mengartikulasikan, melaksanakan kegiatan berbagai hal dalam rutinitas akademik kita, tentu saja dasarnya adalah dasar agama. Nah, agama apa agama? Tentu saja agama Islam yang rahmatan lil alamin. Harus religius. Dan yang tak kalah pentingnya adalah di tengah-tengah perkembangan percaturan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita perlu mengasah ini inovatif. Mengasah inovatif tentu saja bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat tentu saja akhirnya penelitian dan pengabdian masyarakat kita kalau ingin dihargai dan dihormati tentu saja harus mampu berkompetisi, mampu melaksanakan kegiatan penelitian itu dengan baik dan dapat berkiprah di kancah nasional maupun internasional. Nah, lalu juga tentu saja di bawah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat ini ada berbagai kepala pusat yang mencoba menjalankan tugas-tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya. Pertama adalah terkait tentang pusat penelitian. Bagaimana pusat penelitian ini melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau kegiatan penelitian serta menilai kegiatan tugas-tugas penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun yang dilakukan oleh mahasiswa. Tentang dosen misalkan,
tentu saja karena kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat itu tidak terlepas juga dari tugas-tugas pokok Kementerian Agama secara nasional, tentu saja aturan-aturan tertentu kita akan mengikuti dari aturan-aturan yang berkenaan dengan penelitian secara nasional untuk dosen misalkan. Begitu juga kegiatan penelitian untuk mahasiswa, bagaimana nantinya penelitian ini harus berkolaborasi dengan mahasiswa. Artinya penelitian yang diserahkan oleh dosen tentu juga perlu ada kegiatan penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa. Pelibatan mahasiswa di sini adalah bagaimana kita menghasilkan kader-kader, orang-orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan tentang berbagai macam bidang penelitian, sehingga tentu saja diharapkan kader-kader bangsa ini ke depan tentu saja bisa memahami berbagai persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang tujuannya memahami masalah tersebut untuk mencarikan solusi bagi kepentingan lembaga secara khusus. Secara umum adalah tentu saja juga masyarakat sebagai pengguna atau imbas dari apa yang telah kita lakukan. Artinya keberadaan Kapus Penelitian, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah mengontrol nantinya, mengolah kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di institut untuk kepentingan dosen dan mahasiswa, untuk kepentingan penelitian kolaboratif antara dosen dengan mahasiswa, untuk kepentingan penelitian juga mahasiswa, terutama dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai mahasiswa nantinya, yang sebagai salah satu syarat untuk menamatkan di perguruan tinggi ini tentu saja harus ada salah satu syaratnya adalah melaksanakan kegiatan penelitian. Lalu yang kedua, kita ada Kapus Pengabdian kepada Masyarakat. Di sini Kapus Pengabdian Masyarakat ini mengorganisir satu pengabdian untuk dosen. Jadi dosen pun juga menjalankan tugasnya untuk mengabdi. Dia tidak jadi hanya menjadi bendara gading di kampus, bergelut dengan rutinitas kegiatan kampus saja, tetapi bagaimana dia memberikan sumbangsi positif bagi pengembangan lembaga. Oleh sebab itu pengabdian dosen kepada masyarakat menjadi penting juga, sehingga perlu dikoordinir di dalam lingkungan LPPM. Yang kedua, mahasiswa nantinya akan terlibat dengan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Yang salah satunya adalah KKN misalkan, kuliah kerja nyata. Diambil biasanya semester 6. Nanti tentu saja Anda akan berkoordinasi dengan LPPM untuk melaksanakan kegiatan KKN. Nah, kegiatan KKN itu tentu saja bermakna penting bagi kita semua dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana kita bisa diberikan kesempatan untuk mengabdi terhadap masyarakat yang rutinitas kita selama 3 tahun misalkan, mulai dari semester 1, semester 6 lebih banyak berada di kampus, dan saatnya kita berada di masyarakat untuk belajar dengan masyarakat, oleh dan untuk masyarakat. Nah, karena apa? Karena memang Tridharma Perguruan Tinggi kita mengamanahkan salah satunya adalah pentingnya ada pengabdian masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan KKN nantinya bagaimana kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi antara mahasiswa dengan LPPM menyukseskan kegiatan KKN ini untuk kepentingan masyarakat yang seluas-luasnya. Nah, oleh sebab itu tentu saja peran serta kita dalam rangka melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat tentu saja ditunjang oleh jalur-jalur koordinasi dengan LPPM. Begitu juga misalkan dengan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh program studi, karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh program studi atau juga pilihan-pilihan program studi yang Anda pilih, dan mereka juga bisa melaksanakan kegiatan pengabdian. Nah, oleh sebab itu tentu saja koordinasi ini penting untuk bagaimana kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh LPPM atau dilakukan oleh program studi dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita bekerja sama dengan masyarakat, belajar dengan masyarakat, untuk masyarakat, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, di sini juga ada yang dikenal dengan Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak. Hari ini banyak permasalahan tentang persoalan gender, ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Peran laki-laki dan perempuan kadang-kadang tidak sama dan tidak imbang. Apakah terkait tentang kepemimpinan, terkait tentang tugas-tugas pokok di tingkat rumah tangga, di peran-peran di tengah-tengah masyarakat, banyak yang tidak imbang. Oleh sebab itu, kita sebagai insan akademik perlu mengkaji dan menelaah tentang persoalan ini, bagaimana menghadirkan kajian-kajian tentang studi gender, keadilan gender, sehingga tentu saja kita dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat bagaimana tentang studi gender ini. Begitu juga tentang perlindungan anak. Banyak sekali di tengah-tengah masyarakat anak-anak yang putus sekolah, yang belum siap untuk dipekerjakan, sudah dipekerjakan di dunia kerja misalkan. Lalu juga banyak kerentanan anak-anak mulai dari 0
usia sampai kepada usia remaja misalkan untuk anak-anak, banyak sekali problem-problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu kita sebagai insan akademik juga perlu peduli dan mengkaji tentang persoalan ini. Nanti bisa saja kita bekerja sama antara dosen mahasiswa mengkaji tentang apa saja yang penting kita kemas untuk melaksanakan kegiatan perlindungan terhadap anak sesuai dengan bidang program studinya, dan tentu saja ini juga lagi-lagi bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Lalu juga ada kampus yang keempat yang ada di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini adalah lembaga pusat penerbitan dan publikasi ilmiah. Di sini dia bertugas adalah menerbitkan jurnal. Ada jalur koordinatif kita ada lebih kurang 16 jurnal di Institut Agama Islam Negeri Curug. Jurnal itu tentu saja sebagai wadah untuk bagaimana menghadirkan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil tinjauan lapangan, baik yang dari dosen maupun mahasiswa, untuk diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional. Dan tentu saja kerjasama ini penting kita lakukan, karena ini sangat bermanfaat untuk pengembangan intelektual kita, pengembangan dari wawasan kita, sekaligus juga kita akan berikan kontribusi positif bagi pengembangan lagi-lagi untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu kerjasama penelitian dan publikasi ilmiah dan juga termasuk juga penerbitan ini lagi-lagi penting antara dosen mahasiswa, lalu juga berkoordinasi dengan LPPM sehingga memberikan penguatan dan sumbangsih lebih dalam rangka meningkatkan kualitas akademik kita di bidang publikasi ilmiah dan termasuk juga penerbitan. Lalu yang kelima adalah ada pusat kajian moderasi Islam dan budaya. Nah, terakhir-terakhir ini banyak sekali kajian-kajian yang terkait dengan bagaimana memberikan kontribusi positif terhadap tugas-tugas keagamaan kita masing-masing. Jadi kita masyarakat Indonesia ini kan sangat majemuk, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda budaya, dan seterusnya. Lalu juga kita sebagai umat Islam, komunitas yang terbesar di Indonesia, lebih kurang 85% atau lebih dari 240 juta pemeluk umat Islam yang di Indonesia ini. Lalu juga ada beberapa agama-agama lain yang mungkin minoritas. Ada juga mungkin dari sisi budaya dan lain macamnya juga minoritas. Sehingga ada peran-peran moderat yang harus kita lakukan. Moderat sini tentu saja bermakna bagaimana kita harus bisa adil, harus bisa seimbang, berada di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan maupun juga tidak ekstrem kiri. Kita berada di tengah-tengah sebagai Islam wasatiyah, sebagai bangsa Indonesia yang sudah dewasa dalam menyikapi berbagai macam persoalan. Tentu saja kajian-kajian ini perlu dihadirkan dalam konteks yang disilakan dengan kajian moderasi Islam. Kajian moderasi Islam ini tentu saja hadir dalam rangka merespon terhadap kebijakan pusat, di mana pusat pertama Kementerian Agama membuat salah satu tugas dan kewajibannya adalah bagaimana membangun moderasi beragama. Kenapa moderasi beragama? Karena beliau atau mereka memayungi ada 6 agama di kementerian tersebut, bagaimana bisa bekerja sama, bisa saling menghargai, bisa saling membantu, bisa saling berjuang untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Tetapi dalam bentuk yang terkecil, kita sebagai lembaga pendidikan Islam misalkan di perguruan tinggi, karena kaitan dengan Islam, maka ada istilah moderasi Islam. Nah, moderasi Islam itu bagaimana kita menghadirkan dan menampilkan sosok dan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan sehari-hari yang moderat, yang seimbang, yang adil, yang saling menghargai, saling menghormati di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kita sebagai agama yang mayoritas, tetapi tentu saja bagaimana kita juga mampu dan bisa beradaptasi, menghargai, menghormati pemeluk agama lain. Dan terlebih lagi juga di internal agama Islam itu sendiri. Karena Islam di tengah-tengah ada istilah-istilah yang terjadi pada hari ini, Islam Nusantara, Islam Wasatiyah. Lalu juga muncul ada ormas-ormas yang besar misalkan seperti Muhammadiyah, ada juga NU, ada Tarbiyah Islamiyah, Al-Wasliyah, dan bahkan juga ratusan berbagai corak dan pandang dari kegiatan aktivitas organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu tentu saja mereka memahami doktrin agama ayat per ayat, hadis per hadis itu dengan konsep dan kacamata yang berbeda. Dan perbedaan itu tentu saja sunnatullah dan harus kita hargai dan kita hormati. Dan bagaimana kita bisa ke depan menampilkan Islam, wajah Islam yang wasatiyah, wajah Islam yang moderat, menghargai perbedaan-perbedaan tersebut sebagai sunnatullah yang harus kita hormati dan kita hargai. Dan tentu saja ini memperkaya khasanah pemikiran kita.
Jadi kita tidak jumud hanya terkesan melihat dari satu aspek saja, tapi banyak aspek-aspek yang lain yang harus kita telah dan kita kaji. Dan dengan kita memahami berbagai macam perbedaan-perbedaan tersebut, tentu saja kita akan lebih banyak memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita, tentu saja juga dalam rangka memberikan sesuatu yang positif bagi pengembangan bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, kehadiran Pusat Moderasi Islam dan Budaya menjadi juga penting. Bagaimana kita menghadirkan nantinya hasil-hasil penelitian yang berkenaan dengan karakteristik moderasi beragama atau moderasi Islam yang ada di Tanah Rejang ini, kita jadikan sebagai ciri khas, sekaligus juga ciri khas tersebut mampu dan bisa kita munculkan di tengah-tengah pentas nasional, bagaimana Islam dan budaya itu betul-betul berkelindar, tidak ada perbedaan, lalu juga memperkuat lembaga kita masing-masing. Oleh sebab itu, tentu saja harapannya bagaimana kita bisa mampu bekerja sama, mahasiswa, dosen, termasuk juga LPPM, mengembangkan kajian-kajian moderasi Islam dan budaya ini dalam rangka memperkuat lembaga kita. Terakhir, ada salah satu pusat yang disebut dengan kajian dan layanan produk halal. Ini juga relatif kampus baru, dan tentu saja ke depan bagaimana kehadiran kajian layanan produk halal ini mampu dan bisa untuk bagaimana memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang hasil-hasil dari produk industri rumahan atau juga industri tertentu yang bisa didekati dari perspektif Islamnya. Kenapa? Karena kita umat Islam mayoritas. Bagaimana hasil-hasil rumah tangga, hasil-hasil produk-produk berupa makanan dan sebagainya itu betul-betul terlindungi dari sisi halalnya. Oleh sebab itu, kajian tentang layanan dan produk halal juga menjadi penting. Bagaimana juga antara dosen, mahasiswa, dan lembaga ini mampu juga bekerja sama dengan kita semua, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lagi-lagi untuk kepentingan masyarakat. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua telah berkenan untuk mendengarkan sekaligus juga mengikuti kegiatan PBAK ini, dan tentu saja harapannya bagaimana pengenalan budaya akademik kampus khususnya lembaga penelitian ini dan pengabdian masyarakat dapat kiranya ke depan kita bisa dapat bersinergi untuk kepentingan lembaga dan termasuk juga masyarakat di masa-masa yang akan datang. Selamat melaksanakan kegiatan PBAK dan mudah-mudahan bisa selesai sampai tuntas. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.